Halo geng, kita berjumpa lagi geng. Oke geng, hari ini seperti biasa kita akan sambung ke topik yang seterusnya. Jika ada soalan yang akan ditinggalkan dan akan dibahas untuk video seterusnya. Jadi kepada sahabat-sahabat semua ataupun YouTuber pemula, kamu boleh meninggalkan komen di bawah untuk kita akan bahas next video. Sebelum itu, saya juga masih pemula, saya juga masih banyak yang perlu saya pelajari. Tapi sedikit sebanyak saya akan berkongsi selagi saya tahu ataupun apa yang saya tahu saya akan berkongsi kepada YouTuber pemula. Apa salahnya kita berkongsi sedikit sebanyak ilmu yang kita tahu. Dan kepada sahabat-sahabat semua, jika sahabat semua juga mempunyai sedikit sebanyak ilmu untuk YouTuber pemula, memang tidak salahnya kita berkongsi satu sama lain. Dan ini adalah soalan kepada pertanyaan kepada sahabat kita berkenaan dengan apa itu thumbnail dan kepentingan thumbnail di dalam video kita. Thank you geng. Jadi saya turut gembira juga sebab dia memberitahu dia telah melihat challenge makan telur mentah. Dan di dalam video itu dia melihat thumbnail dan dia terus mengklik gara-gara thumbnail itu. Nah, itu adalah salah satu pentingnya thumbnail untuk video kita. Jadi sebenarnya thumbnail ini adalah asas untuk YouTuber pemula membuat channel-channel mereka. Pertama, supaya kita boleh menambah watch time, boleh menambah view, boleh menambah subscriber. Jadi ketiga-tiga ini kita akan bahas semua. Kenapa berkaitan dengan thumbnail? Oke, pertama, panas, tidak kipas, nanti bising. Pertama, apa itu thumbnail? Jadi mungkin pemula tidak tahu apa itu thumbnail. Thumbnail itu adalah gambar di depan video kita. Ataupun sebagai contoh, anggap ini adalah video, oke, ini. Jadi thumbnail itu adalah, ini adalah video. Jadi video itu sebelum kita mengklik video itu, kita akan melihat di depan dahulu. Jadi ini adalah thumbnail video kamu. Jadi mungkin kamu tertanya-tanya, kenapa saya beli buku diary ini? Sedangkan tulisan di sini nih geng, Cina. Tapi saya membeli buku ini sebab saya tertarik. Pertama saya melihat dia seperti berkela. Saya ingat Jihi. Lepas itu saya memang peminat warna hijau. Jadi saya nampak ini macam berkela dan seperti yang saya rasa sekarang. Saya perlukan ketenangan dan tempat seperti ini. Mungkin satu hari nanti saya sangat ingin bersendirian, saya ingin seperti kucing ini tidur dengan sangat-sangat lena, tengok. Jadi sebab itu saya membeli buku ini. Saya sangat tertarik yang ini, dia punya warna dan yang jalan cerita di dalam ini. Itu saya bagi contoh salah satu thumbnail yang bagus, salah satu gambar di luar buku ini penarik salah satu buku ini. Jadi sebab itu saya beli buku ini. Oke. Dan saya beli satu buku lagi. Ini adalah buku latihan biasa, tapi saya membeli juga walaupun dia berbagai jenis. Oke, ini adalah macam-macam saya tulis di dalam. Ini untuk saya punya supaya saya tidak lupa, ini penghilang ingatan geng. Jadi saya tulis semua di sini. Kenapa saya beli ini? Sebab saya nampak ini gambar hijau. Ini saja pun saya boleh buat saya tertarik. Jadi saya belilah buku ini. Jadi contohnya macam itulah penarik thumbnail di video kita. Oke, ingat itu. Ini penarik, dia salah satu penarik, ada jalan ceritanya. Begitu juga thumbnail di video kita. Jadi thumbnail di video kita sebelum orang mengklik kita punya video, mereka akan melihat thumbnail. Walaupun saya tahu tidak 100% orang melihat thumbnail. Walaupun tanpa thumbnail orang akan menonton juga video kita. Tetapi thumbnail ini saya memberitahu kepada sahabat semua adalah sangat-sangat penting. Ini adalah asas untuk YouTuber pemula. Sebab ini adalah salah satu tarikan untuk kita punya video. Jadi thumbnail itu baru orang melihat, base ini cantik ini, saya mau tengok. Terutama saya suka kepada bunga-bunga, semua tumbuh-tumbuhan. Baru saya nampak gambar thumbnail hijau-hijau. Jangan harap saya tidak klik, saya akan klik sama ada saya mengenali ataupun tidak channel itu, saya akan klik. Memang saya akan klik kepada yang bunga-bunga. Memang saya akan apalagi kalau yang shop itu dress mata saya berputar-putar geng. Saya akan klik secepatnya. Jadi itu adalah salah satu tarikan thumbnail. Dan yang kedua tarikan thumbnail
penambah kita punya subscriber. Thumbnail kita menarik, setiap thumbnail yang kita buat menarik, secara otomatis akan menarik subscriber, kita punya video itu juga menyumbang, walaupun mungkin tidak tinggi dia punya peratus, tapi ia sangat itu juga menyumbang. Dan yang ketiga adalah menyumbang kita punya watch time. Jadi mungkin ada di luar sana apakah mengenai thumbnail dengan watch time. Jadi thumbnail dengan watch time ini saya sendiri sudah mengkajinya. Jadi begini, di luar thumbnail ini geng, macam buku ini sebagai contoh, di luar thumbnail ini kita akan letak jalan ceritanya di sini ataupun tajuk-tajuknya di sini. Contohnya saya membuat tajuk di luar untuk YouTuber pemula, 3 tajuk lah, contoh saya bagi 3 tajuk untuk YouTuber pemula, ataupun apa itu sub ataupun kebaikannya seperti ini. Ada 3 tajuk contohnya saya letak di luar thumbnail. Jadi secara otomatis penonton akan mengklik video dan tertanya-tanya apakah yang ada apa yang ada dalam isi video saya. Jadi seperti video yang sebelum ini adalah berkenaan dengan kebaikan dan keburukan YouTuber pemula mempunyai grup. Dan bukan itu saja tajuk yang saya letak, saya juga letak tajuk terjadinya pembulian. Jadi itu adalah salah satu tarikan YouTuber pemula untuk mengklik saya punya video dan tertanya-tanya dan mendengar apa yang terjadinya di sini di dalam video saya. Jadi begitu kita akan membuat thumbnail. Salah satu juga menyumbang kita punya view di dalam video itu memang sangat terbukti, sebab sebenarnya kita boleh mencek di YouTube Studio kita punya jumlah tontonan ataupun jumlah yang menonton atau yang mengklik kita punya video. Jadi thumbnail ini sangat memainkan peranan-peranan yang sangat penting. Oke? Dan thumbnail juga jangan disalahgunakan, geng. Sebab ada orang membuat thumbnail, contohnya mungkin ada pemula-pemula tidak paham apa itu disalahgunakan. Begini, kalau YouTuber pemula membuat thumbnail itu, di luar thumbnail, pastikan di luar thumbnail itu jalan ceritanya ada di dalam video kita. Jangan main suka hati saja buat thumbnail. Contohnya yang di luar tuh main bola sepak, sekali masuk di dalam tuh menari-menari Sumaza oke Sumaya. Jangan buat begitu. Ataupun di luar itu ada main masak-masak, di gambar thumbnail masak-masak. Sekali di dalam thumbnail bukan masak-masak tapi tengah mandi. Jangan buat begitu. Jadi pastikan di luar thumbnail itu ada di dalam video kita jalan ceritanya, dan itu adalah memang undang-undangnya memang seperti itu. Walaupun ada juga orang membuat thumbnail yang tipu-tipu, maksud saya di luar lain di dalam lain, jadi itu sangat tidak bagus. Dan saya pernah mengklik video yang di luarnya seperti ini, saya klik video itu, saya menonton sampai akhir, sampai habis, dan amat mengecewakan, menyedihkan, sebab dalam video itu tidak sama di luar thumbnail. Jadi terjadinya kadang-kadang seperti terjadinya orang sakit hati akan secara otomatis akan membuat ini. Jadi jangan buat seperti itu. Biarlah kita jujur, letak thumbnail bagus-bagus, belajar buat thumbnail, ambil sedikit sebanyak cerita di dalam video kita, dan baru kita letak di bahagian luar thumbnail kita. Itu sangat-sangat membantu. Oke, adakah geng-geng semua sudah paham dan jelas penerangan saya ini apa itu thumbnail? Dan ingat, ini adalah untuk YouTuber pemula, dan ini adalah asas untuk kita punya channel. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, ini saja saya bahas hari ini hanya untuk thumbnail, sebab yang lain saya tidak akan bahas. Sebab sahabat kita hanya bertanya apa itu thumbnail dan kebaikan untuk video kita. Jadi ingat itu, thumbnail sangat-sangat penting. Memang sangat terbukti berkesan ini thumbnail, walaupun bukan 100/100, tapi memang terbukti berkesan. Oke, geng, sampai di sini saja video saya hari ini. Terima kasih karena memberi cadangan dan komen di sini, meninggalkan komen. Jangan lupa tinggalkan komen jika ada topik yang dibahas untuk seterusnya. Oke, saya minta maaf mungkin kalau ada salah dan silap saya bercakap, saya minta maaf. Seperti bahasa si Yoki ini, dia punya lidah kelop-kelop. Oke, geng, sampai di sini saja, geng. Terima kasih karena menonton, geng. Saya tidak boleh bising sangat, nanti terbangun orang-orang sebelah. Bye.